Oke teman-teman, baik lagi. Ini adalah video lanjutan yang mana sebelumnya kita udah pernah membuat workflow ya, rule-nya di sini. Oke. Kemarin itu kita membuat yang namanya ini ya, custom workflow 01. Nah, ini belum digunakan di skema mana-mana ya. Karena ini masuknya masih di kategori inactive. Nah, kita akan gunakan custom workflow 01 ini ke web ini ya. Software Simplified Workflow Scheme ini. Nah, ini akan kita ganti jadi custom workflow. Gimana caranya? Oke. Caranya simple, kita bisa masuk ke board kita lagi yang barusan ya, Scrum board namanya. Oke, agak loading ya. Ini board kita masih seperti ini ya, belum berubah. Catat teman-teman. Nah, sekarang cara merubahnya gimana? Kita klik titik 2, masuk ke board setting. Oke. Jangan lupa klik dulu kolomnya biar masuk ke kategori atau ke ini kolom ya, ke menu kolom. Nah, di sini teman-teman, di sini kita akan mengubah ya. Di sini ada klik workflow using simplified workflow. Yang tulisannya kecil itu. Kemudian di sini kita add workflow. Di sebelah kiri klik add existing. Oke. Nah, di sini ada custom workflow 1 yang tadi udah kita buat sebelumnya. Oke. Nah, ini ya, ini previewnya. Kita coba next aja. Klik semuanya, pilih semua isunya. Kemudian klik finish. Yep. Dan nah, ini ya, custom workflow 01. Oke, sekarang sebenarnya saya pengen preview dulu sih ya, ininya, apa namanya, diagramnya ya. Kita coba lihat flow diagramnya dulu. Oke, sudah seperti ini ya. Jadi yang sebelumnya kan hanya 3, nah sekarang udah ada tambahannya. Oke, sekarang kita implementasikan di boardnya. Oke, jadi ini belum nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ini udah selesai belum ya. Ketika kita lihat di board kita, ya ini board kita masih seperti ini. Kita hanya baru mengatur workflow-nya. Nah, sekarang kita mengatur workflow pada kolom-kolom ini. Ke menu lagi, board setting. Sebenarnya nggak perlu bolak-balik kayak tadi yang saya contohkan ya. Sebenarnya teman-teman tinggal nanti kembali aja ya, karena saya mencontohkan dari awal. Oke, harusnya di sini ada unmap ya teman-teman. Oke, jadi sebelum itu jangan lupa di publish dulu ya. Nah, di atas ini ada publish. Jadi setelah kita tadi add workflow, kemudian nanti berubah jadi custom gini ya, kemudian kita klik publish. Nah, kemudian scroll aja ke bawah, klik associate. Nah, sini ada beberapa load ya, lumayan lama. Oke, kalau loadingnya udah selesai teman-teman bisa klik di sebelah sini, acknowledge. Oke. Nah, ini udah ya, udah fix. Kemudian kita back to project. Kita lihat apakah udah berubah atau belum. Harusnya belum ya. Harusnya belum ada perubahan tuh kan. Kemudian kita baru bisa setting di sini teman-teman. Buat setting. Ya, memang agak harus bolak-balik ya. Nah, kemudian di unmap ini akan ada tambahannya rule-rule-nya atau status-statusnya teman-teman. Nah, udah kayak gini gampang ya. Jadi sedikit penjelasan tentang status ini ya. Jadi gini, teman-teman harus bisa bedain ya. Ini to do, ini in progress, ini done. Ini sebenarnya nggak ngefek apa-apa. Jadi yang sebenarnya ngefek itu adalah statusnya. Ini status backlognya ya, yang di bawahnya. Nah, contohnya gini, kenapa nggak ngefek gitu ya? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika anggaplah in progress ini statusnya masih kosong ya, saya drag ke sebelah kiri. Ketika in progress ini kosong, ini nggak ada statusnya. Artinya ketika backlog masuk ke sini tidak berstatus apa-apa. Tapi teman-teman, ketika in progress ini saya isi jadi statusnya done gitu ya. Nah, ketika ada backlog masuk ke in progress, artinya apa? Udah bukan in progress lagi ya. Ini hanya sekedar nama, tapi status sebenarnya adalah done. Jadi hati-hati,
yang berpengaruh itu adalah status, bukan nama kolom ya. Oke, sesuai dengan konsep kita sebelumnya, kolom ini saya pengen kasih nama open ya, meskipun statusnya backlog. Kemudian di sini saya setelah open ingin in development. Ya. Nah, setelah in development saya pengennya ada pengetesan, ada in QA. Gimana cara nambahinnya? Tambahinnya gampang ya. Di sini ada add column. Klik aja. Nah, langsung kan. Jadi ketik in QA. Nah, ini mau diisi apa? Statusnya udah kita persiapin tadi ya dengan rule-rule-nya. Jadi ingat teman-teman, setelah in QA itu nggak bisa balik lagi ke in development, harus masuk ke done atau reject dulu. Jadi di sini kita tambahin lagi kolomnya, kolom reject ya. Oke, ini rejected. Caps lock, saya senang caps lock. Kalau udah di reject, serem ya tulisannya. Boleh ininya bentuknya biru, artinya tipenya in progress ya. Nah, ini udah ada ya, udah kita siapin juga, ini rejected. Nah, ini berarti yang in development jangan done ya, karena nanti akan bingung. Ya, ini masuknya ke done. Nah, harusnya NKE juga warnanya enggak hijau ya. Sebentar saya edit dulu ya. Oke, warnanya jadi biru aja, biar cuman done aja yang warnanya hijau. Oke, ini bisa diubah nggak ya? Sebentar. Oke, nggak apa-apa lah, rejected terusnya kayak gini warnanya ya, abu-abu. Oke lah, tapi nggak apa-apa, sementara seperti ini aja ya, karena ini hanya status sih sebetulnya. Oke, berarti in development kita apa nih, mau in progress boleh kita masukin sini, atau in development juga boleh kita masukin. Jadi ada dua ya, nggak apa-apa, dua status. Tapi ini sebentar, ada apa ya? Ini unmap juga nggak apa-apa, jadi biar nggak bingung ya. Jadi gini aja, backlog, in development, in QA, nanti ada reject, ada done. Jadi semua status sudah kita masukin ke sini. Kecuali ini ya, karena ini bawaan teman-teman. Oke, kayaknya udah cukup sih kayak gini aja. Ini udah berubah ya teman-teman. Kalau nggak percaya kita cek ya di sprint. Bisa nggak ya? Klik langsung. Oh, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Kita ke backlog dulu. Kita ke active sprint lagi. Nah, ini teman-teman. Jadi udah berubah ya, open, in development, in QA, reject, sama dan berikut dengan aturannya, dengan rulesnya. Kita cobain ya, dari issue pindah ke development bisa ke in QA nggak bisa ya, ke reject nggak bisa, ke done juga nggak bisa. Jadi emang harus hanya di in development. Oke, dari in development bisa nggak balik lagi? Nggak bisa ya, harus ke in QA. Jadi harus tanggung jawab gitu. Ya, jadi dia nggak bisa mereject pekerjaannya sendiri. Kalaupun dia nggak selesai, intinya ya udah kasihin aja ke QA, biar nanti QA yang melakukan reject atau apa namanya, done ya. Nah, kemudian kalau udah done ini dia nggak bisa kemana-mana lagi, nggak bisa dibalikin lagi gitu ya. Begitu juga kalau misalnya udah reject, sebentar ya kita coba. Udah reject harusnya nggak bisa kemana-mana lagi ya. Oh, bisa ke open lagi, artinya rerock ya. Oke, gitu. Oke, jadi saya rasa cukup sih, sekian teman-teman untuk penjelasannya. Jadi ingat ya, banyak yang keliru, langsung ke sini, langsung board setting, kemudian langsung edit di sininya. Iya, memang sebetulnya kolomnya berubah ya, tapi aturannya tidak. Aturannya harus diatur dulu di tadi ya, di pengaturan sini issue. Oke, kalau teman-teman bingung ya diputar-putar lagi videonya. Kalau masih bingung bisa ditanyain di kolom komentar. Nanti kita bakalan diskusi ya. Kalau ada yang mau nambahin juga boleh diskusi aja. Oke, segitu dulu video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa pantengin aja terus, karena ini akan membuat video terus-terusan ya. Jadi bukan by request, tapi saya akan sharing Jira yang saya bisa ya.